Bikin haru di Belanda, kisah yang terjadi ribuan kilometer dari stadion. Jauh dari sorotan kamera, tapi kisah ini begitu dalam. Begitu menyentuh tentang seorang nenek, tentang cucunya, dan tentang mimpi besar yang akhirnya jadi kenyataan. Inilah kisah tangis haru dari Belanda. Nenek Mauro Zijlstra menangis bangga melihat cucu tercinta debut di Timnas Indonesia. Tonton semua kisahnya hingga selesai. Wow! Momen penting dan emosional tentang semangat muda, tentang tekanan besar, dan tentang seorang pemimpin yang turun tangan langsung memberi semangat. Ini adalah kisah tentang misi wajib menang Timnas U23 versus Korea Selatan, dan bagaimana Erick Thohir menyapa langsung para pemain, memberi mereka kekuatan menjelang laga hidup mati. Tapi ini bukan soal menang atau kalah semata, ini tentang proses. Tentang fondasi sepak bola Indonesia. Tentang masa depan. Tonton hingga selesai. Mantap! Miliano Jonathan, striker muda berdarah Belanda Indonesia yang belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung debut dengan luar biasa bersama Timnas Merah Putih. Tapi yang menarik bukan hanya soal debutnya, tapi juga bagaimana dia menanggapi ekspektasi tinggi dari para fans dengan cara yang sangat dewasa, tenang, dan penuh keyakinan. Yuk, kita kupas tuntas kisah lengkapnya. Ini dia respon santai Miliano Jonathan hadapi ekspektasi tinggi fans saat bela Timnas Indonesia. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin haru di Belanda, kisah yang terjadi ribuan kilometer dari stadion. Jauh dari sorotan kamera, tapi kisah ini begitu dalam. Begitu menyentuh tentang seorang nenek, tentang cucunya, dan tentang mimpi besar yang akhirnya jadi kenyataan. Inilah kisah tangis haru dari Belanda. Nenek Mauro Zijlstra menangis bangga melihat cucu tercinta debut di Timnas Indonesia. Tonton semua kisahnya hingga selesai. Malam itu Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya benar-benar mengguncang langit. Ribuan penonton menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, genderang ditabuh, dan merah putih berkibar di setiap sudut tribun. Laga persahabatan Indonesia melawan Chinese Taipei terasa istimewa. Tapi bukan hanya karena skor atau lawan, melainkan karena ada satu nama baru yang terpampang di daftar pemain. Nama yang belum lama ini disahkan sebagai warga negara Indonesia. Nama yang mungkin terdengar asing, tapi kini menjadi milik bangsa ini. Mauro Zijlstra, seorang pemain muda berdarah Belanda Indonesia yang malam itu untuk pertama kalinya memakai lambang Garuda di dadanya. Namun di balik sorak-sorai di stadion, jauh di seberang benua di sebuah desa kecil di pinggiran kota Zwolle, Belanda, suasana begitu berbeda. Di sebuah rumah mungil yang sederhana, seorang wanita lanjut usia duduk diam di depan televisi. Kedua tangannya menggenggam erat ujung selimut dan matanya tak pernah lepas dari layar. Dialah Oma Liesbeth van Zijlstra, nenek dari Mauro. Dan malam itu di usianya yang senja, ia menyaksikan cucu tercinta yang dulu ia suapi, ia peluk saat menangis, kini berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Mauro kecil tumbuh di lingkungan multikultural. Ayahnya warga Belanda, ibunya asli Bandung. Sejak kecil, Mauro selalu membawa bola kemanapun ia pergi. Pulang sekolah, main bola. Hujan turun, tetap main bola. Tangannya kotor, bajunya lusuh. Tak peduli, omanya selalu mencuci sepatunya, mengoleksi lututnya yang luka, dan membuatkannya roti keju hangat sepulang bermain. Dia tahu Mauro mencintai sepak bola, tapi yang membuat hatinya bangga bukan cuma soal bola, melainkan cinta Mauro kepada Indonesia. Sejak remaja, Mauro pernah berkata, "Oma, suatu hari aku ingin main untuk Indonesia. Aku ingin bawa Garuda di dadaku, Oma." Oma tersenyum waktu itu. Ia kira hanya mimpi bocah, tapi ternyata mimpi itu terus hidup. Saat Mauro mulai naik daun di Akademi Sepak Bola Belanda, dia sempat dilirik tim junior nasional. Tapi Mauro menolak.
Ia ingin bermain untuk Indonesia. Proses naturalisasi tidak mudah. Banyak yang meragukan niatnya. Ada yang sinis bilang dia cuma pemain asing cari panggung. Tapi Mauro tidak goyah. Ia mengurus dokumen, belajar bahasa Indonesia, dan berjuang keras meyakinkan PSSI. Saat proses hampir gagal karena kendala birokrasi, Mauro berkata ke omanya, "Kalau aku menyerah sekarang, berarti aku mengkhianati darah ibu. Aku tak bisa lakukan itu, Oma," dan malam itu pun tiba. Pertandingan melawan Chinese Taipei di Surabaya. Menit ke-66, Mauro dipanggil pelatih. Ia menggantikan Ramadan Sananta. Suasana stadion pecah. Kamera menyorot wajah Mauro yang tegang, tapi penuh semangat. Namun kamera tak bisa menyorot Oma Liesbeth yang di ruang tamunya di Belanda, menutup mulut dengan tangan, air matanya mengalir deras. "Itu cucu saya yang dulu saya peluk setiap malam. Sekarang berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya." Mauro mungkin belum fasih mengucapkan liriknya, tapi semangat di matanya tak bisa dibohongi. Itu adalah mata seorang anak muda yang mencintai tanah ibunya dan menghormati perjuangan leluhurnya. Oma Liesbeth tidak bisa hadir langsung di stadion, tapi ia sudah mempersiapkan segalanya. Ia pasang bendera kecil merah putih di jendela rumah. Ia kenakan syal merah putih yang dikirim Mauro dari Jakarta. Ia undang tetangga Belandanya untuk menonton bersama. Dan ia siapkan nasi goreng, makanan kesukaan Mauro waktu kecil. "Saya tahu saya tak bisa bersamanya secara fisik, tapi hati saya ada di lapangan itu." Setelah pertandingan yang dimenangkan Indonesia 6-0, Mauro diwawancarai wartawan. Saat ditanya tentang momen paling emosional dari debutnya, Mauro hanya menjawab, "Saat lagu Indonesia Raya dimainkan, saya hanya memikirkan dua orang, ibu saya dan oma saya ini untuk mereka." Lalu ia buka jersey dan di baliknya ada bordiran kecil bertuliskan "For or Oma, Met Liefde." Untuk Oma dengan cinta. Mauro Zijlstra bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia adalah simbol harapan. Simbol cinta lintas negara, lintas generasi, dan lintas darah. Di stadion semua bersorak. Tapi jauh di Belanda, di ruang sunyi seorang nenek menangis bukan karena sedih, tapi karena bangga. "Sekarang aku bisa tenang, cucuku telah menemukan rumahnya." Rumah itu adalah Indonesia. Jika kamu terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena di balik setiap jersey selalu ada cerita dan malam ini, kita telah menyaksikan salah satunya. Wow! Momen penting dan emosional tentang semangat muda, tentang tekanan besar, dan tentang seorang pemimpin yang turun tangan langsung memberi semangat. Ini adalah kisah tentang misi wajib menang timnas U23 versus Korea Selatan, dan bagaimana Erick Thohir menyapa langsung para pemain, memberi mereka kekuatan menjelang laga hidup mati. Tapi ini bukan soal menang atau kalah semata, ini tentang proses. Tentang fondasi sepak bola Indonesia. Tentang masa depan. Tonton hingga selesai. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu. Timnas U23 Indonesia saat ini berada di posisi yang sulit di grup J kualifikasi Piala Asia U20 2026. Dari dua laga yang sudah dimainkan, kita baru mengumpulkan 4 poin hasil dari 1 kemenangan dan 1 imbang. Sementara itu di grup-grup lain, para pesaing kita untuk slot runner-up terbaik sudah mengoleksi 6 poin. Itu artinya peluang untuk lolos lewat jalur runner-up terbaik sudah tertutup. Jalan satu-satunya hanya satu, kita harus menang lawan Korea Selatan. Bukan imbang, apalagi kalah, menang atau gagal. Korea Selatan bukan lawan sembarangan. Mereka punya sejarah kuat, pemain-pemain yang bermain di Liga Elite, dan mental yang teruji. Tapi justru disinilah ujian sesungguhnya untuk Garuda Muda. Di saat genting inilah datang sosok yang memberi semangat dari dekat, Erick Thohir. Malam sebelum laga besar, saat tekanan begitu tinggi, Erick Thohir hadir di tengah para pemain timnas U23 Indonesia. Ia tidak datang sebagai pejabat.
Ia datang sebagai pemimpin, sebagai orang yang peduli, sebagai seseorang yang tahu betapa berat beban yang dipikul anak-anak muda ini. Di sebuah ruangan makan malam yang sederhana, Erik menyampaikan kata-kata yang akan terus terngiang di telinga para pemain. Kita harus siap berjuang habis-habisan untuk Indonesia. Main sebagai satu tim, disiplin, dan manfaatkan setiap peluang sekecil apapun. Ayo Garuda Muda. Kata-kata itu bukan hanya motivasi, tapi pengingat bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada satu bangsa yang berdiri di belakang mereka, dan bahwa terkadang kemenangan tidak hanya datang dari strategi, tapi dari hati. Tapi di balik semangat itu, kita juga harus jujur. Banyak netizen, banyak penonton, bahkan media mulai bertanya-tanya, kalau kalah lawan Korea Selatan, apakah ini akhir dari Gerald Vandenberg? Disinilah letak pentingnya pernyataan Erick Thohir. Ia dengan tegas mengatakan ini bukan laga penghakiman untuk pelatih. Kenapa? Karena PSSI sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar satu laga. Ini adalah tentang fondasi jangka panjang. Kita sedang menyusun struktur kepelatihan yang rapi dari level usia dini, kata Erick. Kita sedang menyatukan gaya bermain, dari U2, 3 hingga senior. Kalau terus diubah, nanti filosofi kita akan terus berganti. Ini soal kesabaran, soal mempercayai proses. Dan mari jujur, Gerald Vandenberg sudah menunjukkan progres. Di AFF U23, Indonesia 2 kali masuk final. Kita mulai bermain dengan pola 4 back ball possession dan menyerang. Ini bukan kemunduran. Ini adalah transisi. Satu hal yang sering terlupakan oleh publik, Piala Asia U20 2026 ini bukan ajang kualifikasi Olimpiade. Target utama PSSI saat ini adalah Olimpiade 2028. Artinya seluruh pembangunan, seluruh struktur, seluruh penyiapan semuanya diarahkan ke sana. Apapun hasil laga melawan Korea Selatan nanti menang atau kalah itu tidak langsung menentukan masa depan jangka panjang tim ini. Yang penting adalah bagaimana karakter dibangun, bagaimana filosofi diterapkan, dan bagaimana pemain muda tumbuh bersama sistem. Itu sebabnya tidak ada drama penghakiman di sini. Yang ada adalah perjalanan panjang yang butuh dukungan, bukan cacian. Dalam dunia sepak bola, kritik itu wajar. Tapi mari kita ingat pemain-pemain ini adalah anak-anak muda. Ada yang masih 19 tahun. Ada yang pertama kali main di laga internasional. Tekanan dari luar sudah cukup besar. Maka tugas kita publik Indonesia adalah menjadi energi positif, bukan beban tambahan. Karena percaya atau tidak, dukungan dari rakyat itu terasa sampai ke lapangan. Ketika nyanyian Garuda di dadaku berkumandang, ketika bendera merah putih berkibar, ketika netizen menyemangati, bukan mencaci, itu adalah kekuatan. Kekuatan yang bisa mengubah laga sulit jadi kemenangan yang tak terlupakan. 9 September 2025 akan jadi hari yang menegangkan. Laga melawan Korea Selatan akan jadi pembuktian. Tapi lebih dari sekadar skor, ini adalah cermin dari siapa kita. Apakah kita pendukung sejati atau hanya penonton musiman? Apakah kita siap menyambut masa depan dengan harapan atau terus tenggelam dalam kekecewaan jangka pendek? Erick Thohir sudah menyapa pemain. Sekarang giliran kita menyapa mereka dengan doa, dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu percaya dengan masa depan sepak bola Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar, ayo Garuda Muda, kami bersamamu. Mantap! Miliano Jonathan, striker muda berdarah Belanda Indonesia yang belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung debut dengan luar biasa bersama Timnas Merah Putih. Tapi yang menarik bukan hanya soal debutnya, tapi juga bagaimana dia menanggapi ekspektasi tinggi dari para fans dengan cara yang sangat dewasa, tenang, dan penuh keyakinan. Yuk, kita kupas tuntas kisah lengkapnya.
Ini dia respon santai Emiliano Jonathans hadapi ekspektasi tinggi fans saat bela timnas Indonesia. Pada tanggal 3 September 2025, Emiliano Jonathans resmi menjadi WNI. Momen ini langsung disambut dengan antusias oleh publik Indonesia. Kenapa? Karena namanya memang sudah lama masuk dalam radar PSSI. Pemain muda FC Utrecht ini adalah salah satu talenta paling menjanjikan di Liga Belanda. Dengan kecepatan teknik dan naluri mencetak gol yang tajam, Emiliano disebut-sebut bisa jadi senjata rahasia baru untuk lini depan timnas Indonesia. Tapi perjalanan menuju status WNI itu bukan sesuatu yang instan. Proses naturalisasi Emiliano cukup panjang karena dia juga sempat masuk dalam radar timnas U-Strip 23 Belanda. Namun pada akhirnya Emiliano memilih Indonesia. Dan alasannya sangat menyentuh. Saya lahir di Belanda, tapi keluarga saya berasal dari Indonesia. Di Depok, ini kehormatan besar bisa menjadi WNI. Rasanya seperti pulang ke rumah kedua. Pilihan yang datang bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi murni dari hati. Debutnya langsung bikin geger. Dalam laga melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Emiliano baru masuk pada menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Hanya bermain 19 menit, tapi dampaknya luar biasa. Gerakannya lincah, sentuhannya matang, dan yang paling penting, dia langsung nyetel dengan rekan-rekan satu tim. Hasil akhir, Indonesia menang telak 6-0. Dan meski Emiliano tidak mencetak gol, publik langsung menjadikannya bahan pembicaraan di media sosial. Banyak fans menyebut akhirnya kita punya striker muda yang mainnya visioner. Emiliano Jonathans itu beda. Udah matang banget untuk usia 21 tahun. Banyak yang belum tahu Emiliano sebenarnya mendapat peluang untuk membela timnas U23 Belanda. Tapi ketika tawaran itu datang, Emiliano sudah masuk proses naturalisasi bersama Indonesia. Dan ia dengan tegas menolak. Alasannya? Lagi-lagi soal hati. Saya berdiskusi dengan keluarga dan saya memilih Indonesia karena rasanya kuat. Bahkan saya tidak perlu berpikir dua kali. Ini bukan sekadar soal sepak bola. Ini tentang identitas, tentang darah, dan tentang komitmen pada tanah asal keluarga. Tapi yang menarik adalah bagaimana Emiliano Jonathans menanggapi ekspektasi tinggi dari fans Indonesia. Bayangkan saja sejak diumumkan akan dinaturalisasi, publik sudah menaruh harapan besar. Apalagi setelah striker utama kita, Ole Romeni absen karena pemulihan cedera. Banyak yang berharap Emiliano bisa langsung jadi andalan di lini depan timnas. Tapi apakah dia merasa terbebani? Tidak sama sekali. Dengan nada tenang, Emiliano menjawab, menurut saya tidak ada tekanan. Karena di sepak bola, tuntutan untuk tampil baik itu selalu ada. Itu hal biasa. Di sini memang lebih banyak orang yang memperhatikan, tapi saya tidak anggap itu tekanan. Saya jadikan itu motivasi. Mentalnya sudah seperti pemain senior. Padahal usianya baru 21 tahun. Ini jadi pelajaran juga buat kita sebagai fans. Kita boleh berharap, tapi jangan membebani. Karena setiap pemain butuh waktu untuk adaptasi. Oke, sekarang kita bahas apa yang bisa diberikan Emiliano Jonathans untuk timnas Indonesia. Kecepatan dia punya, akselerasi yang sangat tajam. Kontrol bola, dia bisa menjaga bola meski ditekan lawan. Naluri menyerang, Emiliano tahu kemana harus berlari, kapan harus melepas umpan, dan kapan harus ambil keputusan sendiri. Dan yang paling penting, dia bermain untuk tim. Tidak egois, tidak cari nama, tapi benar-benar ingin bantu timnas menang. Ini adalah sosok pemain muda yang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong dan PSSI. Perlu kita ingat bersama, Garuda Lovers, timnas kita sedang dalam proses pembangunan jangka panjang. Dengan bergabungnya pemain-pemain seperti Emiliano Jonathans, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Nathan Chuaon. Kita sedang menciptakan fondasi yang kuat untuk 2026 dan bahkan sampai Olimpiade 2028. Mereka butuh waktu untuk saling mengenal. Butuh waktu untuk membangun chemistry. Butuh waktu untuk benar-benar menjadi tim solid yang siap bersaing di level Asia. Dan Emiliano, dia adalah bagian penting dari proses itu. Jadi yuk, kita beri dia waktu dan dukungan. Terakhir untuk kamu semua yang sayang sama timnas Indonesia, mari kita ubah cara kita mendukung. Dari sekadar nuntut, jadi menyemangati. Dari cepat kecewa, jadi sabar menunggu proses. Karena Emiliano Jonathans sudah memberikan hatinya untuk merah putih. Sekarang giliran kita untuk memberikan semangat tanpa syarat.
Miliano Jonathans mungkin baru sebentar bersama timnas Indonesia, tapi semangat dan ketenangannya menunjukkan bahwa ia sudah siap menjadi bagian dari masa depan sepak bola kita. Ekspektasi boleh tinggi, tapi selama dia menjadikannya motivasi, bukan tekanan, kita percaya Miliano akan terus bersinar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu bangga dengan perjuangan pemain-pemain naturalisasi yang tulus seperti Miliano Jonathans, jangan lupa like, share, dan tulis di komentar, ayo Miliano bawa Garuda terbang tinggi. Mantap! Menjelang laga FIFA Match Day melawan Chinese Taipei dan Lebanon, Ridho buka suara dan beri peringatan penting ke para pemain baru timnas Indonesia. Apa maksudnya? Kenapa dia sampai bilang begitu? Yuk, kita bedah satu-satu. Siapkan camilan, karena ini bukan cuma berita, ini cerita perjuangan, kepemimpinan, dan semangat merah putih yang sebenarnya. Sebelum kita masuk ke komentarnya, mari kita kenal dulu siapa itu Rizky Ridho Ramadhani. Usia 24 tahun, klub Persija Jakarta, posisi bek tengah, caps timnas, 45 pertandingan. Buat kalian yang baru ngikutin timnas, Ridho ini bukan pemain sembarangan. Dia udah lama jadi andalan di jantung pertahanan Garuda, bahkan sejak masih sangat muda. Dia juga pernah main bareng Elkan Bagot, Jordi Amat, dan sekarang bakal satu tim dengan banyak pemain baru yang belum pernah ngerasain panasnya pertandingan di Asia Tenggara. Nah, disinilah peran Rizky Ridho jadi krusial. Dalam sesi latihan jelang laga melawan Chinese Taipei dan Lebanon, Ridho menyampaikan pesan sederhana tapi dalam banget maknanya. Tentu kita akan sambut semua di tim meski dia belum tahu sepak bola Indonesia bagaimana. Kami berusaha meyakinkan mereka kami semua satu, nggak perlu khawatir. Simple. Iya, tapi artinya besar banget. Rizky Ridho bicara soal solidaritas, soal menyatukan ego, dan soal membantu para pemain baru beradaptasi secepat mungkin. Apalagi dua pemain baru timnas kali ini benar-benar pendatang baru, Mauro Zijlstra, striker muda dari Volendam, Belanda. Miliano Jonathans, gelandang eksplosif yang juga baru resmi jadi WNI. Dan satu nama yang juga menarik perhatian, Adrian Wibowo, 19 tahun, main di Los Angeles FC, klub Major League Soccer. Ridho tahu adaptasi di timnas itu gak gampang, apalagi kalau kamu datang dari sistem sepak bola Eropa atau Amerika. Makanya dia kirim pesan tegas tapi hangat, kita semua satu. Timnas Indonesia sekarang bukan lagi tim lokal 100%. Sudah jadi campuran yang unik, ada pemain dari Belanda, Italia, Inggris, Jepang, Amerika, dan tentu saja pemain lokal tulen. Gabungan ini punya potensi luar biasa, tapi juga tantangan besar dalam hal komunikasi, budaya, dan chemistry. Itulah kenapa sosok seperti Rizky Ridho dibutuhkan. Dia bukan sekadar pemain, tapi pemimpin alami. Meski kami berkumpul dalam waktu singkat, sebisa mungkin kami di dalam tim akan bantu mereka semua. Lihat, Ridho sadar timnas sekarang bukan cuma soal teknik, tapi juga soal suasana ruang ganti. Kalau para pemain baru nyaman, chemistry cepat terbentuk, maka performa akan ikut naik. Buat Rizky Ridho, laga melawan Chinese Taipei ini lebih dari sekadar pertandingan biasa. Kenapa? Karena ia kembali ke Gelora Bung Tomo, stadion yang dulu jadi rumahnya saat membela Persebaya Surabaya. Terakhir kali ia main di sana, lawan Palestina pada Juni 2023, hasil imbang 0-0. Dia main 90 menit penuh berdampingan dengan Elkan Bagot. Dan kini ia kembali sebagai pemain yang lebih matang dan punya misi baru, memimpin generasi Garuda yang semakin internasional. Soal kesiapan tim, Rizky Ridho memastikan semua dalam kondisi terbaik. Kondisi di tim sangat baik dan kami sangat siap untuk pertandingan besok. Ia juga menjawab soal batalnya laga lawan Kuwait dan masuknya Chinese Taipei sebagai pengganti. Kami harus fokus kepada tim kami sendiri. Inilah mentalitas juara, gak sibuk cari alasan, tapi fokus pada apa yang bisa dikontrol. Sumber internal menyebutkan bahwa Rizky Ridho jadi figur sentral di latihan-latihan terakhir. Dia sering terlihat berbicara dengan Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans, bahkan membimbing Adrian Wibowo yang masih 19 tahun. Pemain muda seperti Marcelino Ferdinand pun mengaku banyak belajar dari Ridho, khususnya soal cara membaca permainan, disiplin posisi, dan mengatur garis pertahanan.
Dengan pengalaman 45 caps, Rizky Ridho mungkin gak paling menonjol di media sosial, tapi dia adalah sosok yang membuat tim ini tetap tenang dalam tekanan. FIFA Matchday kali ini adalah lebih dari sekadar 2 pertandingan uji coba. Ini adalah panggung bagi para pemain baru untuk membuktikan diri, para senior seperti Ridho untuk memimpin, dan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka adalah tim Asia yang patut ditakuti. Dan di tengah semua sorotan, hype, dan tekanan ada satu back bernama Rizky Ridho yang tetap tenang, tetap fokus, dan tetap percaya pada semangat merah putih. Kalau kamu cari simbol timnas Indonesia, bikin geger. Komentar mengejutkan dari pelatih Chinese Taipei, Chen Minghuang, yang bilang, kami akan melawan timnas Belanda, bukan timnas Indonesia. Kok bisa? Yuk kita kupas tuntas semuanya dari maksud komentarnya, serta reaksi Patrick Kluivert, sampai bagaimana timnas Indonesia sekarang benar-benar naik kelas dan siap bikin sejarah baru. Suasana konferensi kemarin sore sebetulnya berjalan seperti biasa. Media hadir, pelatih duduk tenang, mikrofon sudah siap. Tapi semuanya berubah ketika pelatih Chinese Taipei, Chen Minghuang, berbicara jujur soal kekuatan Garuda. Kami sudah menganalisis rekaman pertandingan timnas Indonesia. Terus terang saja ini bukan lagi Indonesia seperti dulu. Ini seperti melawan timnas Belanda versi Asia. Seketika semua mata tertuju padanya. Wartawan terdiam, kamera langsung mengarah ke wajah sang pelatih. Dan itu belum selesai. Chen Ming lanjut starting 11 mereka kelas Eropa. Hampir semua pemain mereka bermain di liga-liga top Eropa. Kami harus siap secara mental dan fisik. Sebuah pengakuan tapi juga peringatan. Dan kita nggak bisa bohong. Apa yang dikatakan Chen Ming memang ada benarnya. Lihat siapa saja yang akan turun malam ini. Ada Jay Itzes, kapten kita, sekarang main di Sassuolo, Serie A Italia. Justin Hubner tampil reguler di Fortuna Sittard, Eredivisie. Kevin Dix membela Borussia Mönchengladbach. Mauro Zylstra, pilar muda FC Volendam. Ole Romani, striker cepat dari Oxford United. Ivar Jenner berkembang pesat di FC Utrecht. Dan jangan lupa masih ada Marcelino Ferdinand, pemain lokal yang udah kayak jenderal di lapangan. Ditambah Sandy Walsh, Shaine Patinama, dan wajah-wajah naturalisasi lain yang udah makin padu. Secara kualitas individu dan pengalaman timnas Indonesia sekarang sudah melompat jauh dari masa lalu. Ini bukan lagi tim yang jadi bulan-bulanan. Ini tim yang sekarang ditakuti. Chen Minghuang nggak cuma melempar pujian. Dia juga jujur mengakui rasa khawatirnya. Saya belum pernah melihat transformasi tim nasional secepat Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Ini seperti menghadapi tim dengan DNA Eropa. Sebagai pelatih yang memimpin banyak generasi muda, Chen Ming tahu para pemain mudanya mungkin belum siap hadapi intensitas, tempo, dan teknik level tinggi seperti yang dimiliki Garuda. Makanya diperkirakan Chinese Taipei akan turun dengan strategi bertahan total, menumpuk pemain di belakang, dan menunggu kesempatan lewat counter attack. Dia bilang, kami tidak datang untuk kalah, tapi kami tahu siapa yang kami hadapi. Realistis? Ya, tapi juga menunjukkan bahwa mereka tetap akan ngasih perlawanan. Sementara itu Patrick Kluivert, sang pelatih Indonesia, justru tenang menghadapi komentar itu. Jika pelatih lawan menyamakan kami dengan Belanda, itu adalah bentuk penghormatan. Tapi dia juga menambahkan sesuatu yang bijak, pujian itu tidak ada artinya kalau kita tidak membuktikannya di lapangan. Elegan. Kluivert tahu pujian bisa jadi jebakan. Bisa bikin pemain besar kepala. Makanya dia tetap minta anak-anak fokus, disiplin, dan tidak terpancing hype. Dan jangan lupa, Kluivert juga sempat kecewa karena laga lawan Kuwait batal. Tapi dia tetap profesional dan mengucapkan terima kasih kepada Chinese Taipei karena bersedia jadi lawan. Saya angkat topi untuk mereka. Mereka datang menjaga semangat FIFA Matchday ini. Laga malam ini bukan sekadar uji coba. Bagi Kluivert ini adalah panggung ujian. Ujian untuk para pemain naturalisasi, apakah mereka bisa menyatu? Ujian untuk pemain muda, bisakah mereka tampil konsisten? Ujian untuk supporter, apakah kita bisa terus dukung tanpa cepat bereaksi negatif? Dan tentunya ini bagian dari persiapan menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia sekarang bukan lagi tim underdog di Asia Tenggara. Kita mulai masuk radar Asia.
Dan pertandingan malam ini akan jadi tolak ukur sejauh mana level kita sekarang. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya diprediksi akan dipenuhi lebih dari 55.000 penonton. Atmosfernya dijamin meledak. Ini bukan cuma pertandingan. Ini adalah perayaan transformasi. Banyak supporter menyebut tim ini sebagai Timnas Belanda versi Asia. Apakah sebutan itu berlebihan? Mungkin. Tapi malam ini kita akan melihat apakah Indonesia bisa menjawab ekspektasi atau justru kembali ke tanah. Satu hal yang pasti malam ini bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang menunjukkan siapa kita sekarang. Garuda, mari kita buktikan kita bukan lagi masa lalu. Kita masa depan. Jadi menurut kalian, apakah komentar Ceming Huang itu murni pujian atau justru bentuk tekanan psikologis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like kalau kalian bangga dengan perkembangan timnas kita, share biar makin banyak yang tahu, dan subscribe biar nggak ketinggalan update seputar sepak bola Indonesia dan dunia.